ikutin terus ya perjalanan kita hari ini. Oke, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali lagi di Jawen TV channel. Hari ini aku mau tepatin janji aku kalau waktu itu aku bakalan share tentang sakit yang lagi aku alami. Terus juga aku mau share step by step apa yang udah kita jalanin selama beberapa bulan ini. Dan sebelumnya aku mau kasih info juga kalau misalkan aku sekarang seneng banget karena aku nggak jadi operasi gitu. Kemarin terakhir check up itu sebelumnya harusnya dijadwalkan untuk operasi, yaitu operasi hemoroid ya gitu. Ternyata setelah check up yang kedua, untuk dokter bedahnya sampaikan karena ini jenis hemoroidnya masih stadium 2 dan juga ukurannya masih belum terlalu besar, tidak terlalu mengganggu juga, dokter sarankan untuk jangan dulu operasi gitu. Jadi aku harus minum obat dulu selama 1 bulan ke depan, kemudian aku dicek lagi nanti sama dokternya. Kalau misalkan dalam 1 bulan ke depan itu ternyata hemoroidnya semakin parah atau misalkan ukurannya membesar, baru dokter akan ambil tindakan operasi gitu. Oh ya, sebelumnya aku mau share ya dari awal ya, kalau waktu itu aku memang punya riwayat sakit lambung gitu bulan Februari itu. Jadi setiap bulan itu aku selalu berobat ke dokter selalu diagnosa itu aku sakit lambung dan selalu dikasih obat lambung setiap bulan, sebulan sekali pasti berobat gitu. Nah untuk yang terakhir aku ketemu dokter yang bukan biasa yang nanganin aku gitu. Aku ada 2 dokter yang memang setiap bulan itu nanganin sakitnya aku. Ternyata pas di hari itu dokternya sedang berhalangan, jadi diganti sama dokter pengganti. Pada saat dokter pengganti itu periksa, terus juga kasih info kalau ternyata mata aku tuh kuning gitu. Mbak, kamu harus dites karena kamu ini ada penyakit liver, mata kamu kuning, dokter bilang gitu. Dan aku pas denger juga langsung shock dong, kenapa? Kok bisa sih aku punya penyakit liver? Orang aku berobatnya gejalanya lambung kok, dan yang aku rasain juga lambung aku gitu. Loh kok kenapa? Kenapa sekarang aku didiagnosanya liver gitu? Terus dokter bilang ya udah kamu besok dicek aja ya, cek lab untuk memastikan kalau misalkan bener nggak liver kamu itu bermasalah. Lanjut ya, tadi ada intermezzo sedikit gitu. Kita mulai dari awal karena sebelumnya aku udah pernah janji mau cerita kenapa sih sakitnya aku ini gitu. Aku udah pernah janji juga kalau aku mau ceritain dari awal jenis penyakit yang lagi aku alamin tuh. Jadi ceritanya aku tuh memang setiap bulan tuh selalu berobat ke rumah sakit. Terus dokter tuh selalu diagnosa, oh mbak kamu itu punya penyakit lambung. Selama bertahun-tahun aku berobatnya sakit lambung. Dan di awal tahun 2022 aku ketemu dokter yang bukan biasa tanganin aku gitu. Nah dokter ini bilang kalau mata aku kuning. Dokter bilang ini kamu ada gejala sakit liver, jadi kamu harus cek lab untuk penanganan lanjutan gitu. Aku shock banget ya kalau dokter itu bilang aku ada liver, kok bisa gitu. Karena yang selama ini aku alami itu adalah sakitnya sakit ya kayak sakit lambung biasa gitu. Ternyata kata dokter ya harus berobat, kamu ini harus dicek, coba ya besok kamu cek lab ke rumah sakit besar gitu. Terus juga untuk pastiin lagi
bener apa enggak liver kamu itu bermasalah. Oke, akhirnya besoknya aku mutusin ke rumah sakit untuk cek lab. Nah, di sana, di rumah sakit pertama ya, karena aku beberapa rumah sakit nih. Jadi di rumah sakit pertama aku sudah menjalani tes lab. Ternyata hasilnya alhamdulillah, hasil tes lab aku livernya bagus. Dokter yang menangani aku di rumah sakit pertama ini, itu dokternya masih penasaran, kok kenapa matanya masih kuning tapi livernya bagus gitu. Akhirnya dokter menyarankan untuk USG. Lalu aku mengikuti semuanya saran dari dokter. Di samping itu juga aku masih dikasih obatnya, obat lambung ya gitu. Aku belum dikasih obat yang buat liver karena livernya bagus. Lalu setelah itu aku menjalani proses USG. Dalam 2 minggu kemudian hasilnya keluar. Hasil USG-nya itu menunjukkan kalau ada penyumbatan di usus dan peradangan di lambung. Jadi untuk empedu itu nggak ada obat empedunya. Empedu bagus, liver juga bagus. Jadi ternyata hasil USG itu aku ada di diagnosa penyumbatan di usus sama peradangan di lambung. Terus aku tanya sama dokter gitu, apa yang harus aku minum, kok aku belum dikasih obat usus gitu, sama kok kenapa masih dikasih obat lambung. Nah, dokter itu menanyakan gitu, Mbak sebelumnya pernah usus buntu, katanya gitu. Terus aku bilang sudah pernah dan aku sudah menjalani usus buntu tahun 2017, kalau dihitung 5 tahunan yang lalu ya. Terus dokter bilang, saya curiga, khawatir ini penyakit penyumbatan di usus itu karena bekas operasi yang waktu pertama, operasi usus buntu. Akhirnya kata dokter saya rujuk ke dokter bedah gitu. Dari dokter penyakit dalam saya dirujuk ke dokter bedah. Dari dokter bedah bilang masih di rumah sakit yang pertama ya. Jadi kata dokter bedah, coba dilihat hasil operasi kamu yang dulu. Saya mau lihat lukanya seperti apa. Dan ternyata jenis operasi yang aku jalanin 5 tahun yang lalu itu adalah jenis operasi laparotomi. Itu masuknya operasi besar gitu. Dan dokter bilang lebih baik kamu konsul ke dokter yang pernah operasi kamu. Karena biar bagaimana riwayat operasi itu, riwayat rekam medisnya ada di dokter yang pertama kali operasi kamu. Akhirnya saya dirujuk ke rumah sakit yang kedua, yaitu rumah sakit yang waktu pertama kali saya dioperasi usus buntu. Kemudian di sana ternyata dokter yang menangani saya saat operasi sudah meninggal. Akhirnya saya ditangani oleh dokter pengganti. Lalu saya berikan hasil USG saya, hasil tes lab saya dari rumah sakit sebelumnya saya berikan. Kata dokternya, ini masih belum jelas nih Bu, ini ada sumbatannya tuh apa, masih kurang jelas. Akhirnya kata dokter aku dirujuk untuk menjalani CT scan agar lebih jelas apa sih ini sumbatannya tuh apa sih gitu kan. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit yang ketiga sesuai rujukan dari dokter di rumah sakit kedua. Kebetulan alat yang di rumah sakit kedua itu lagi rusak gitu, jadi aku dirujuk ke rumah sakit yang ketiga. Lalu di sana aku menjalani proses CT scan. Aku kira prosesnya itu semudah itu dan secepat itu gitu. Ternyata aku harus menjalani 3 kali bolak-balik untuk konsul. Dan masih dengan sebelumnya aku masih dikasih obatnya, obat lambung. Aku bilang, kenapa dari hasil USG ada sumbatan di usus, kenapa aku masih belum dikasih obat usus gitu, kalau memang ada sumbatan. Kata dokter yang di rumah sakit ketiga, kami belum berani memberikan obat untuk usus karena masih belum jelas nih sumbatannya obat apa gitu. Jadi kami belum bisa kasih obat untuk ususnya, khawatir nanti dosisnya terlalu tinggi dan nanti merusak si ginjal. Oke. Lalu dijadwalkanlah proses CT scan itu. Aku kira CT scan itu ya sudah 1 hari selesai gitu. Ternyata aku harus opnam. Dari proses opnam itu aku harus menjalani puasa gitu seperti orang mau operasi.
Tapi malam sebelumnya dari mulai jam 1 malam itu aku dikasih obat pencahar gitu. Tapi obat pencaharnya itu yang diminum ya, jadi obatnya udah diracik sama pihak rumah sakit, dimasukkan ke dalam air 1 liter atau 1,5 liter aku lupa. Jadi dikasih batas tuh sama dia, aku harus minum setiap 1 jam sekali gitu. 1 jam di batas ini, 1 jam di batas ini gitu, sampai tiba waktunya untuk proses CT scan. Nah, dalam proses puasa ya, itu aku minum, hanya diperbolehkan minum air yang sudah diracik sama pihak rumah sakit yang sudah ada obatnya, dan tidak diperbolehkan untuk makan makanan yang lain. Tibalah hari dimana aku harus CT scan. Nah, 1 jam sebelum CT scan aku dikasih obat pencahar juga yang dimasukkan ke lubang anus. Itu obat pencahar itu dimasukkan ke lubang anus, dan anus aku dimasukkan selang gitu untuk alat selain untuk masukin obat juga aku nggak tahu itu fungsinya untuk apa lagi. Selesai CT scan itu aku baru mulai merasakan yang namanya mules, karena sebelumnya aku belum buang-buang air gitu. Lanjutlah diobservasi. Setelah keluar dari ruang CT scan, observasi. Setelah observasi ya sudah, dokter bilang nanti siang udah boleh pulang. Akhirnya kita pulang setelah hasil CT scan. Setelah CT scan ya, belum ada hasilnya. Nah, untuk hasil CT scan itu keluarnya setelah lebaran, karena waktu itu kebetulan proses CT scan-nya menjelang akhir Ramadan gitu. Jadi dokter bilang nanti ibu balik lagi setelah lebaran gitu. Lanjut di part 2 ya, karena ini videonya sudah terlalu panjang ya. Oke.